Bayangkan ini, pada 17 Februari 2026, di 133 titik pemantauan hilal di seluruh Indonesia, para ahli falak, astronom, dan tim observasi menatap ufuk barat saat matahari terbenam. Namun, hilal tidak terlihat. Lalu bagaimana mungkin keputusan awal Ramadan bisa tetap ditetapkan secara resmi? Dalam video ini, kita akan membedah secara ilmiah dan terperinci proses pemantauan hilal 2026, mulai dari data astronomi, peran Kementerian Agama Republik Indonesia, dukungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, hingga alasan teknis mengapa 1 Ramadan 1447 Hijriah akhirnya jatuh pada 19 Februari 2026. Video ini bukan opini, ini adalah rekonstruksi berbasis data observasi, hisab astronomi, dan keputusan sidang isbat resmi. Ramadan ditentukan berdasarkan Ru'yatul Hilal, observasi bulan sabit pertama setelah ijtima, konjungsi. Pada 2026, konjungsi terjadi menjelang tanggal 17 Februari. Namun pertanyaannya, apakah hilal sudah memenuhi kriteria visibilitas saat matahari terbenam? Menurut data hisab yang dirilis oleh BMKG, posisi hilal pada 17 Februari 2026 masih berada di bawah ufuk di sebagian besar wilayah Indonesia. Artinya, secara geometri astronomi, hilal belum mungkin terlihat. Ini menjadi titik krusial. Penentuan awal Ramadan bukan sekadar kalender. Ini menyangkut awal ibadah puasa nasional, keseragaman umat, keputusan resmi negara, kredibilitas metode ruqyat dan hisab. Jika data salah dibaca, implikasinya besar. Tantangan utama pemantauan hilal 2026. Hilal berada pada posisi negatif, di bawah ufuk. Cuaca dan faktor atmosfer memperkecil peluang visibilitas. Kriteria MABIMS, tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat, belum terpenuhi pada 17 Februari. Dengan kondisi ini, apakah mungkin hilal terlihat? Pada 17 Februari 2026, Kementerian Agama Republik Indonesia melakukan Ru'yatul Hilal di 96 titik resmi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menurunkan tim di 37 lokasi tambahan. Total 133 titik pemantauan hilal di Indonesia. Ini termasuk provinsi-provinsi utama, lokasi pesisir barat, titik strategis di wilayah timur, dan untuk pertama kalinya, observasi dilakukan juga di kawasan ibu kota Nusantara. Semua laporan dari titik pemantauan menunjukkan hasil yang konsisten. Hilal tidak teramati. BMKG merilis data perakiraan hilal. Ketinggian hilal negatif atau sangat rendah. Elongasi belum memenuhi batas visibilitas. Usia bulan belum cukup untuk membentuk sabit tipis yang bisa ditangkap optik. Secara ilmiah, jika tinggi hilal kurang dari 0 derajat, maka bulan sudah terbenam sebelum matahari terbenam, mustahil terlihat. Artinya, secara fisika langit, ruqyat positif hampir tidak mungkin. Setelah laporan dikumpulkan, dilakukan sidang isbat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Peserta, ulama, perwakilan ormas Islam, pakar astronomi, BMKG, MUI. Karena tidak ada laporan ruqyat sah, hisab tidak memenuhi kriteria, maka diputuskan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada 19 Februari 2026. Ini berarti bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari, istiqmal. Menariknya, observasi serupa juga dilakukan di Arab Saudi, mengikuti prosedur komite ruqyat mereka. Namun secara global, pada 17 Februari 2026, memang secara astronomis hilal sulit terlihat di banyak wilayah dunia. Dari seluruh proses ini, kita bisa simpulkan, pemantauan dilakukan secara masif dan nasional, 133 titik. Data hisab dan ruqyat konsisten. Kriteria MABIMS tidak terpenuhi pada 17 Februari. Keputusan 19 Februari bukan asumsi, tetapi hasil integrasi observasi dan kalkulasi astronomi. Ini menunjukkan bahwa sistem penentuan awal Ramadan di Indonesia bersifat terstruktur, ilmiah, terverifikasi, dan transparan. Jika Anda ingin memahami lebih dalam tentang cara kerja hisab astronomi, mengapa hilal sulit terlihat saat elongasi kecil, atau bagaimana perbedaan metode ruqyat global, silahkan subscribe
aktifkan notifikasi, dan tonton video lanjutan tentang bagaimana BMKG menghitung posisi hilal secara astronomis. Karena memahami langit bukan sekadar melihat bulan, tetapi memahami mekanisme kosmis di baliknya.